anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah kembali melaksanakan jaring aspirasi masyarakat guna mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat di setiap daerah pemilihan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan ini, para anggota DPRD Lampung Tengah yang berada di daerah pemilihan 2 meliputi Kecamatan Bandar Mataram, Rumbia, Putra Rumbia, Bumi Nabung, Bandar Surabaya, Seputi Surabaya, melaksanakan reses tahap ketiga masa sidang ketiga tahun 2025 hari pertama di Kampung Bumi Nabung Utara, Kecamatan Bumi Nabung. Para anggota DPRD Dapil 2 yang hadir dalam reses di Kampung Bumi Nabung Utara ini yakni Baroji, IKD Asian Nafiri, Dedi D. Saputra, Kasih, Mary Andriani, Yuliana, Octavia Aspiriani, dan Ricky Hendra Saputra. Dalam sambutannya, Kepala Kampung Bumi Nabung Utara, Ahmad Zakaria, berharap agar masyarakat yang hadir dalam kegiatan reses ini bisa menyampaikan aspirasinya kepada para wakil rakyat yang telah hadir, di mana kedepannya apa yang menjadi usulan dan aspirasi masyarakat Kampung Bumi Nabung Utara dan Kecamatan Bumi Nabung dapat direalisasikan agar pembangunan di wilayah ini semakin maju. Terima kasih kehadiran masyarakat Kampung Bumi Nabung Utara yang telah menyempatkan hadir pada siang hari ini dalam rangka reses dari bapak-bapak ibu-ibu anggota dewan. Dan di sini atas kunjungan bapak-bapak ibu-ibu dewan, kita berharap dengan bantuan bapak-bapak ibu-ibu dewan, harapan kita Kampung Bumi Nabung Utara khususnya dan Bumi Nabung umumnya, kita bisa lebih baik ke depan, bisa lebih maju sesuai harapan-harapan kita, dan nanti ke depannya sampaikan semua aspirasi kita dalam reses ini. Mudah-mudahan harapan kita bisa tersampaikan, terrealisasikan sampai ke kampung-kampung Bumi Nabung Utara. Dalam reses tersebut, para wakil rakyat dari Dapil 2 menerima banyak sekali usulan dari masyarakat, baik di bidang infrastruktur, pertanian, pendidikan, peternakan, ekonomi, hingga sosial. Purnyoto, salah satu warga di Dusun 8, Kampung Bumi Nabung Utara, yang mengusulkan terkait bantuan ternak ayam. Usulan tersebut disampaikan mengingat kondisi pertanian, khususnya singkong, saat ini cukup memprihatinkan. Sebab harga singkong yang tak sesuai harapan masyarakat membuat masyarakat harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu dirinya mengusulkan bantuan ternak ayam sebagai alternatif agar dapat membantu menambah penghasilan lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nama saya Purnyoto, Pak. Alamat di Dusun 8 Bumi Nabung Utara. Kami asli pribumi Bumi Nabung, Pak. Yang perlu kami usulkan kepada Bapak Dewan dan mohon tanggapannya serta kabulannya dari apa yang menjadi harapan kami, Pak. Kami selaku masyarakat mengusulkan kepada Bapak Dewan, kami ingin memelihara seekor ayam, Pak. Jadi memelihara ayam itu kira-kira sekitar 100 ekor ayam, Pak. Ya, untuk kami pelihara. Alasan kami selaku petani sekarang bingung, Pak. Kalau ngandelin singkong harganya sudah diputuskan dari Dewan 1.350, tapi kenyataannya turunnya berbeda di perusahaan, Pak. Memang nominalnya sama, ada yang 1.350, tapi referensi potongannya, Pak, yang ditetapkan 15% sekarang menjadi 40%, Pak. Jadi kami sangat prihatin. Dan itu kami berusaha untuk mengalihkan, untuk memenuhi kebutuhan kami, mengusulkan kepada Bapak Dewan untuk memelihara sekitar 100 ekor ayam, Pak, untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari untuk peternakan.
Aspirasi juga disampaikan Mujiono yang mengusulkan agar ada pengadaan kantor Samsat di wilayah timur Lampung Tengah. Sebab selama ini masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk membayar pajak kendaraan ke kantor Samsat yang berada di Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah. Untuk itu dirinya meminta agar ada kantor Samsat di Kecamatan Bumi Nabung. Tentang masalah pajak kendaraan. Tentang masalah pajak kendaraan ini sangat penting kan untuk masyarakat yang jauh dari Samsat Gunung Sugih. Harapan kami pajak kendaraan itu dipermudah, tak bisa pajak sekitaran di kecamatan. Kami mohon dengan sangat untuk SOP-nya dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memudahkan masyarakat ataupun rakyat Bengkulu. Sekian, terima kasih. Kemudian Suharman, warga setempat juga mengusulkan terkait infrastruktur jalan pendidikan, yakni jalan lingkar dari Dusun 4 menuju ke lokasi sekolah. Kondisi jalannya cukup parah sehingga perlu adanya perbaikan jalan, karena jalan tersebut setiap harinya dilewati anak-anak yang hendak berangkat ke sekolah. Pihaknya meminta supaya para wakil rakyatnya menyuarakan untuk pembangunan infrastruktur jalan pendidikan tersebut yang panjangnya kurang lebih 200 meter, sebab kondisinya cukup memprihatinkan. Kami dari Sumber 2 Selamat sendiri yang tadinya diterima ini saya minta untuk jalan lingkar Rapen, jadi dari Dusun 4 Gunung Utara, dari depan bengkel Pak Agus sampai jalan ke jembatan arah sekolahan di ini karena jalannya cukup parah, karena selama kami di sana bertugas 6 tahun ya Pak. Sebenarnya kami tanggal 1 Juli sudah pensiun. Cuman ini harapan kami kalau bisa ini disegerakan ini karena jalannya seperti itulah. Kasihan anak-anak kami selama kami berada di SD 5 merasakan sangat sedih sekali karena ini jalan umum dan untuk anak-anak ke depannya biar lebih semangat dan lebih baik. Kemudian Reni Sayuti, warga Dusun 4, Kampung Bumi Nabung Utara yang mewakili kelompok wanita tani dan juga PKK Kampung setempat mengusulkan terkait bantuan peralatan pembuatan kue untuk ibu-ibu KWT dan PKK. Perkenalkan, nama saya Reni Sayuti, alamatnya Dusun 4 Bumi Nabung Utara. Gini Pak, kami mewakili dari KWT juga sekaligus PKK minta untuk peralatan kue Pak. Kan kalau ada acara seperti ini jadi nggak keluar, tapi kan bisa pesan di KWT ataupun PKK Bumi Nabung Utara. Usulan juga disampaikan Sapriyadi, warga Kampung Bumi Nabung Utara yang mengusulkan terkait jalan penghubung antara Kampung Bumi Nabung Utara dan Bumi Nabung Ilir yang kondisinya rusak sekitar 800 meter. Jalan ini merupakan jalur yang sering dilewati warga serta akses untuk mengeluarkan hasil bumi. Kami nama Sapriyadi, Dusun 2 Bumi Nabung Utara. Yang pertama kami fisik Pak, fisik mohon untuk jalan penghubung antara utara dan ilir, yaitu di samping untuk mengeluarkan hasil lintas daripada masyarakat khususnya Bumi Nabung Utara dan bahkan dari Gaya Baru itu lintasnya lewat sini Pak, dan itu onder sini Pak, sana. Itu yang mulai dari aspal itu sampai ke sana itu paling sekitar kurang lebihnya 800 meter itu, 800 meter. Nanti kalau orang-orang PT itu ngejar waktu Pak, ngejar waktu pagi-pagi ya kebut-kebutan. Yang kedua masih fisik, kami mohon untuk ini agak berat Pak, rehab SD 1 unit, SD 1 utara. Yang ketiga banyak Pak ya, nggak apa-apa ya. Yang ketiga ini mohon kesejahteraan untuk guru ngaji Pak, ustadz ngaji.
Yang dulu sudah ada kayaknya, cuma kan minim sekali dan seberapa itu 3 bulan sekali ya Bapak. Itu mohon ditingkatkan untuk guru-guru ngaji. Kebetulan saya bukan guru ngaji, tapi saya mengusulkan rekan-rekan itu aja. Nanti dikiranya saya minta, tidak. Yang kedua kaitannya dengan prinsip masih untuk marbot juga, kalau bisa ada kesejahteraannya. Yang sementara ini biasanya marbot dipotong oleh masyarakat. Menanggapi berbagai macam usulan-usulan dari masyarakat tersebut, anggota DPRD Lampung Tengah yang juga Ketua Komisi 3 DPRD Lampung Tengah yang membidangi infrastruktur, Dedi D. Saputra mengatakan, aspirasi terkait jalan pendidikan merupakan skala prioritas dan tentunya akan diperjuangkan pada APBD tahun 2026. Dedi menjelaskan infrastruktur memang harus dilaksanakan dan diperbaiki, terutama jalan pendidikan dan rumah ibadah dengan kebutuhan di bawah 500 meter menjadi prioritas. Saya akan menanggapi yang dari Pak Sukarna selaku kepala sekolah, karena di sini saya berada di Komisi 3. Jalan dari Dusun 4, Dusun 4 bengkel kono Pak ya. Ke sekolah SD 5. Berapa meter Pak panjangnya Pak? 200 meter. Jalannya lemah apa untuk laka? Batu untuk laka. 200 meter Pak ya. Tenang wae Pak. Aku komisi 7 nggak dewean, wong loro karo Pak Riki. Ya kan? Mudah-mudahan di anggaran berikutnya, karena anggaran yang sekarang sudah dan di tahun 2025 mungkin karena ini ada efisiensi, nanti di anggaran 2026 baru kita bahas, karena kita pada saat ini kita tampung aspirasi masyarakat proses ini tahap 3 dan masa sidang 3. Nanti kami akan bahas anggaran murni 2026 mungkin di tahun ini Pak. Tahun ini nanti kita usulkan 200 meter Pak ya. Nek aku ngomong Pak Riki saiki kecil pasti ternyata 200 meter Pak Riki cuma. Ya Pak. Ini untuk infrastruktur ke anak sekolah ya Pak. Anak sekolah. Terus yang selanjutnya mengenai pajak kendaraan. Nanti juga disampaikan yang lain Pak Mujiono. Mengenai pajak kendaraan ini, belum lama ini Bupati kita sudah mulai meresmikan lokasi pajak tidak di Sanggar Gunung Sugi aja, tapi rencananya di bekas UPTD PU di Seputiraman yang terdekat. Jadi perwakilan Samsat Gunung Sugi itu ada di Seputiraman, kantor PU Pak Seputiraman. Jadi pasar mungkin sekitar 500 meter belakangan pintu air Ibu Pak, itu ada bekas kantor UPTD Bina Marga, mungkin akan ditempatkan di situ. Dan nanti Bapak Kepala Kampung beserta Pak Sekcam Pak, kalaupun ini ada Pak, karena di beberapa kampung di tingkat kecamatan itu sudah ada untuk mengajukan samsat di kampung kita. Contohnya ada yang terdekat di Gaya Baru 3, kampung Gaya Baru 3 ada, di Mandala juga ada, ya, samsat keliling. Mungkin nanti bisa kita usulkan Pak Sekcam bersama kepala kampung ke pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk di kampung Bumi Lampung Utara. Bisa itu membantu masyarakat. Tapi yang terdekat perwakilan Samsat Gunung Sugi sudah diresmikan oleh Bupati dan Wakil Bupati adanya di Seputiraman, bekas kantor UPTD. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa juga ke setiap kampung. Karena Pak Mujiono ini orang yang taat pajak, lek kabeh masyarakat Lampung Tengah Pak Mujiono ini mulya Lampung Tengah. Mudah-mudahan yang lain, masyarakat yang lain semangatnya sama dengan Pak Mujiono. Terus untuk Bapak Purnoto mengenai ternak ayam Pak ya, karena harga singkong yang sudah ditetapkan 1.350, tapi potongannya 40% Pak ya.
singkongi jen nomor wes tuwek Pak. Tuwek jadi Pak ya. Nah, ini perlu jadi catatan kami Pak untuk kami sidang turun lapangan. Ada kendala apa? Harga sudah ditetapkan, kok potongannya 40%. Kalau singkong kita standar sesuai dengan kadarnya, kenapa kok potongannya terlalu besar? Jadi untuk ternak ayam ini nanti bisa disampaikan Pak di Komisi 2 Pak. Komisi ini Pak Baroji dilalai. Oh paling bisa ngomong-ngomongan sampai Pak ngomong Pak akan usul ke ayam Pak. Jadi dinas peternakan itu ada di Pak Baroji. Ada solusinya nanti Pak. Mungkin kalau untuk seluruh masyarakat Bumi Nabung 100 kayaknya nggak cukup Pak Baroji ya. Cuma mungkin ada kelompok-kelompok tertentu nanti bisa disampaikan dari Komisi 2 ada dan bisa tapi per kelompok biasanya Pak. Tak hanya Dedi, anggota DPRD lainnya juga menanggapi beberapa aspirasi yang disampaikan masyarakat yang hadir dalam reses tersebut. Seperti yang disampaikan Baroji, anggota Komisi 2 DPRD Lampung Tengah yang menanggapi terkait usulan bantuan ternak ayam. Dirinya menyampaikan usulan ini akan menjadi skala prioritas agar warga Kampung Bumi Nabung Utara bisa mendapatkan bantuan ini. Namun dirinya meminta agar warga setempat membentuk kelompok ternak sehingga nantinya bantuan yang dikucurkan akan diberikan ke beberapa kelompok ternak yang ada di Kampung Bumi Nabung Utara. Kemudian terkait usulan alat pembuatan kue, dirinya juga akan mengusulkan ke eksekutif agar dapat dimasukkan dalam rencana program kegiatan APBD tahun 2026. Pak Dedi, insya Allah di anggaran murni 2026 ya Pak Amno untuk jalan lingkar SD ya nanti per kelompok peternak ayam siap dibantu ya, siap dibantu per kelompok. Kalau nanti sudah diajukan 5 kelompok, tadi kata Pak Dedi, nanti kalau sudah beranak buat kelompok yang lain dikasih ke yang lain, jadi biar semuanya kebagian gitu ya. Ini Bapak dan Ibu, waktu kita kan sudah menjelang siang mendekati jam 12. Apakah Bapak-Bapak dan Ibu semua harus menjawab atau cukup puas dengan jawaban tadi? Kemudian Ketua Komisi 4 DPRD Lampung Tengah, Mary Adriani, juga menanggapi terkait usulan kesejahteraan guru ngaji. Ia menjelaskan bahwa terkait guru ngaji yang dari Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah melalui KUA di setiap kecamatan. Setiap tahunnya guru ngaji yang sudah terdaftar akan mendapatkan tunjangan sebesar 1,5 juta rupiah. Kemudian yang dari Pemda Lampung Tengah melalui Kesra tahun lalu ada untuk guru ngaji. Namun karena ada aturan efisiensi anggaran, untuk tahun ini akan ia tanyakan ke eksekutif masih ada atau tidak. Namun usulan ini tetap akan ia sampaikan ke eksekutif. Pak Sukarman ya, Pak Slamet Priyadi ya. Untuk guru ngaji ya Pak ya. Kalau yang dari KUA Bapak, dari Kemenang itu setiap tahun itu verifikasi dan validasi datanya semuanya ada di KUA. Untuk guru ngaji 1,5 juta. Tapi Bapak pun terdaftar nomor dereng. Kan ngoten nggih? Pertanyaannya nggih? Ya, untuk di KUA bisa ditanyakan mereka verifikasi datanya lewat mana dan jenengan sudah terdaftar apa belum. Dari Kesra kita, oh siap, harus Pak, harus gitu, sebanyak-banyaknya diusulkan, ya Pak, dari Kesra, dari Pemda. Kalau kemarin kita ada Bapak, tapi yang terakhir ini karena kita memang ada efisiensi, jadi nanti saya tanyakan ya, jadi apa enggaknya ya, harusnya pun begitu Bapak, semuanya kita ambil data dari KUA Pak untuk guru ngaji, Pak, semoga di tahun ini ada atau nanti di perubahan nanti ada. Kemudian Riki Hendra Saputra juga memberikan tanggapan terkait usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat Kampung Bumi Nabung Utara. Dirinya mengatakan bahwa terkait anggaran saat ini tengah ada efisiensi anggaran sehingga tidak banyak pembangunan yang dilakukan. Akan tetapi usulan-usulan ini nantinya akan disampaikan kepada eksekutif agar dapat dilihat mana yang bisa menjadi skala prioritas untuk dimasukkan dalam rencana kerja kegiatan APBD tahun anggaran 2026. Langsung saja saya menanggapi pertanyaan dari Pak Haji Slamet
Pak Yusril tadi. Kalau untuk jalan ini sebenarnya saya pernah menanyakan dengan Bina Marga. Bina Marga itu pernah mengatakan bahwasannya jalan kita sudah mencapai 40%. Saya sanggah, kenapa mencapai 40%? Sepertinya hampir 90% di seluruh daerah kabupaten itu sangatlah rusak parah. Akan tetapi saya baru tahu itu ada namanya jalan desa. Jalan desa yang dimaksud salah satu Pak Slamet itu penghubung di Bumi Nabung, Nabung Ilir ke Bumi Nabung Utara. Itu setahu saya pernah lewat sana. Saya pernah menanyakan, coba dulu tanya dengan Pak Lurah, itu kayaknya jalan desa. Kalau seumpamanya Bapak Kepala Desa rela itu jalan menjadi jalan kabupaten, sepertinya dengan jeripaya teriakan senior saya, Pak Dika di ASEAN maupun Pak Dedi maupun Tante Mary, Ibu Kasih maupun Tante Siliana, sangat-sangatlah bisa kemungkinan. Tapi hari ini kita jangan egois, tapi saya mohon maaf dengan Bumi Nabung Utara. Tahun ini sepertinya tidak ada pembangunan kecuali dana desa, yaitu kita bangun dari satu luas, yaitu harapan kita dan doa kita supaya kita menjadi kabupaten atau otonomi baru. Mari kita doakan sama-sama yang seperti kita gambarkan 10 tahun yang lalu, yaitu kita bangun satu luas, yaitu dari Simpang Gayatri sampai dengan Bumi Nabung Ilir sampai di Kampung Tua. Harapannya, makanya saya berupaya itu yang kita gambarkan untuk calon gubernur. Sementara itu, Ikade Asian Nafiri, anggota DPRD Lampung Tengah yang telah memiliki pengalaman yang cukup lama di DPRD, juga memberikan tanggapan terkait usulan yang disampaikan masyarakat di reses tahap ketiga ini. Dirinya menyampaikan bahwa APBD Lampung Tengah banyak terserap untuk belanja pegawai, yakni gaji pegawai baik PNS maupun P3K, sehingga untuk pembangunan sangat terbatas. Untuk itu pembangunan dilakukan secara bergantian. Jadi APBD kita tahun 2025 ini 2,9 triliun target pendapatan. Dari 2,9 triliun itu berapa ya? 2.900 juta. Yuk, tapi ingat, Lampung Tengah ini adalah kabupaten terluas dan kabupaten yang terbanyak penduduknya, 1,5 juta lebih. Wilayahnya itu 4.800 sekian kilometer persegi, terluas di Provinsi Lampung. Jadi otomatis karena penduduknya paling banyak, PNS-nya atau ASN paling kita sisihkan untuk belanjanya, go ASN itu 1,4 sekian triliun. Bayang mau gue 1,4 Pak. Berarti separuh toh? Bener nggak? Nah, iku urung sing jenenge P3K metu SK Pak. Kok nambah meneh? Itu. Sisanya berapa? Itu di dalam sisa itu ada dana alokasi khusus yang penggunaannya itu sudah ditentukan dari pusat semacam TP, tugas pembantuan. Di dalamnya lagi ada ADD, yaitu 350 miliar lebih ADD-nya. Jadi diperkirakan ya APBD kita itu sisa 300 sampai 400 miliar Pak. Itu kita belum bicara dipotong pendidikan pendidikan paling sedikit 20%, kesehatan paling sedikit 10%, sisanya paling 30-an Pak. 300 miliaran. 300 miliar ini dibagi di
8 urusan pemerintahan pilihan, dan 24 urusan pemerintahan wajib. Jadi dibagi 32 urusan pemerintahan. Nah, karena masyarakat banyak tuntutannya itu di infrastruktur, maka tahun demi tahun sepanjang saya jadi dewan, anggaran terbesar itu untuk Bina Marga. Tapi oke, karena wilayah luas, jalan kita paling panjang, akhirnya sing kene dandani kono kene jebol meneh, kan begitu toh? Nah, disitulah kesannya pemerintah tidak berbuat. Maka dari itu, sekarang kita harus memahami kebutuhan Lampung Tengah. Hal ini juga dipertegas oleh Baroji, anggota DPRD Lampung Tengah. Dengan kondisi kita yang hari ini, apalagi di Lampung Tengah mayoritas petani singkong dengan harga singkong yang seperti ini, tentu itu menjadi terobosan yang baik, itu menjadi usulan yang baik dari masyarakat ingin beralih kepada peternakan. Insya Allah nanti kita, kawan-kawan, dalam kita jaring aspirasi pada hari ini, bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat untuk mereka beralih kepada peternak dari petani, walaupun dia tidak meninggalkan pertanian sendiri, tapi mereka ingin fokus kepada peternakan. Insya Allah apa yang menjadi harapan bisa kita apresiasi. Nanti kita mendukung ya langkahnya itu ya? Ya, kita pasti mendukung karena memang itu dalam rangka stabilitas ekonomi masyarakat. Apalagi tadi harga singkong yang seperti ini tidak stabil, tentu itu menjadi alternatif usaha bagi masyarakat khususnya yang ada di Dapil 2 ini. Nantinya semua usulan hasil reses ini akan disampaikan kepada eksekutif dalam paripurna penyampaian hasil reses. Kegiatan reses ditutup dengan foto bersama anggota DPRD dan masyarakat yang hadir. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.